Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di jalan hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Shalom semua muda-mudi, kita bersemangat mengikuti acara muda-mudi bulan ini. Dan saya pasti apa yang telah dipersiapkan oleh panitia untuk kita semua akan menjadi berkat yang luar biasa dan membawa dampak yang dahsyat bagi kita. Kembali kepada kasih semula, itulah temanya bagi bulan ini. Dan saya pasti apa yang akan dikongsikan oleh Pastor Alex dan dorongan dan tantangan yang diberi melalui khotbahnya itu akan membangun iman kita dan juga akan memulihkan kasih semula kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya semua permainan, semua perkongsian, kesaksian, puji sembah, semua akan menjadi berkat untuk kita semua. Di musim-musim pandemik ini, saudara, ada banyak yang akan mencobai iman kita dan memberikan tantangan terhadap pertumbuhan rohani kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan perlu didasari
tiap-tiap hari dan juga bertumbuh dengan lebih akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena inilah yang akan memastikan bahwa kita tetap berjalan dengan lebih kuat dan lebih mantap di dalam perhubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudari semua, mudah-mudi sekalian, enjoy, dan pasti saudara akan diberkati dari awal sampai ke akhir apa yang telah dipersiapkan. God bless you dan enjoy, dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bersemangat semua. Thank you. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa sedalam lembah yang maut. Demikian jalan kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar-Mu, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Shalom, saya Liona, pelajar tahun ketiga di University Science Malaysia atau lebih dikenali sebagai USM. Di sini saya ingin kongsikan tentang kebaikan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup saya, terutamanya pada waktu yang sukar yang sudah saya lalui pada semester ini. Sejujurnya, tempoh PKP atau MCO adalah tempoh yang agak mencabar bagi saya sebagai seorang pelajar. Sebenarnya apabila penyakit COVID-19 sudah menular ke Malaysia,
sebenarnya USM sudah mulai melaksanakan campus lockdown, yaitu semua kelas fisikal kami dihentikan dan diubah menjadi kelas-kelas online. Selain itu, beban kerja kami yang sebelumnya 50% assignment dan 50% lagi ujian diubah menjadi 100% coursework, yang bermaksud assignment kami bertambah 2 kali ganda. Bagi saya sebagai pelajar, perkara ini sangat mencabar, terutamanya dalam hal pengurusan masa. Ya, pada waktu-waktu seperti ini, ada waktunya saya berasa sangat tertekan dan sangat burn out dengan pelajaran saya. Bahkan kadang-kadang saya rasa banyak perkara yang tidak mampu saya kawal dalam hidup saya. Lebih-lebih lagi apabila saya sudah mulai masuk ke tahun yang ketiga di USM, saya mulai berpikir tentang masa depan saya. Apa langkah yang patut saya buat apabila saya sudah graduate nanti? Ya, jadi apabila saya sudah mulai burn out, tertekan dengan pelajaran saya, perlahan-lahan saya pun hilang harapan dengan masa depan saya. Lebih-lebih lagi, iblis itu kan pandai menipu. Dia membuatkan saya berasa seperti diri saya serba kekurangan, serba tidak layak untuk banyak perkara. Tapi puji Tuhan, pada suatu hari Minggu saya datang ke gereja dan saya dikuatkan melalui firman yang disampaikan oleh Pastor Sam. Dalam firman itu dia mengatakan bahwa kita dipanggil menjadi imam yang menghentikan tulah bagi hidup kita, bahkan bagi orang di sekeliling kita. Kita adalah imam yang memiliki kuasa dan bukanlah imam yang lemah. Ya, di situ saya juga diingatkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan menyediakan rancangan yang penuh harapan bagi masa depan kita. Walaupun sebagai seorang Kristen, saya sudah lama tahu tentang firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 ini. Sebagai manusia biasa, kadang-kadang saya lupa dengan janji Tuhan. Ya, jadi dari situ saya diperingatkan bahwa Tuhan mengasihi saya dengan sungguh-sungguh. Disitulah saya mengambil langkah untuk kembali kepada kasih saya yang semula ini, yaitu Tuhan Yesus, berserah kepada Dia, mencari damai dan kekuatan di dalam kasih Dia. Pada hari itu saya merasakan seperti ada pelepasan bagi diri saya memiliki semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan saya meneruskan perjuangan saya sampai ke akhir semester. Hanya karena kasih yang semula inilah saya mampu bertahan sampai hari ini. Walaupun Tuhan tidak menunjukkan gambaran penuh tentang masa depan saya percaya Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta, bahkan yang akan memimpin saya menuju kepada rancangan Dia yang ajaib. Itu saja kesaksian daripada saya. Sekian dan Tuhan memberkati. Shalom muda-mudi IPCC, selamat datang di badai online kita pada malam hari ini. Saya percaya kita semua penuh sukacita, amin. Saat ini saya mengundang teman-teman yang dari IPCC Salmin, teman-teman yang daripada IPCC Kucing, dan juga IPCC Induk. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersyukur, kita mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus kita, amin. Mari sama-sama. Selamatkan dan pulihkanku.
dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar
kami doakan, jika kami ada yang terhilang Tuhan, jika ada kami yang menjauh Bapa, kasih-Mu sanggup dan cukup untuk mengambil kami kembali Tuhan. Bawa kami kembali kepada kasih mula-mula kami Tuhan. Karena kami di sana ada pertemuan yang indah Tuhan, ada ikatan yang indah bersama Engkau di dalam kasih mula-mula itu Tuhan Yesus. Shalom semua, apa kabar? Diharap Anda semua masih diberkati lewat acara ibadah muda-mudi kita pada malam ini. Nah, saudara-saudari, sudah beberapa kali kita adakan ibadah secara online, tetapi kita berdoa tidak lama lagi ya ibadah muda-mudi dapat diadakan secara bertemu secara terus di gereja. Walaupun begitu saudara-saudari, walaupun ini acara online dan saya membawa firman Allah secara online, kalau hati kita terbuka, pasti Roh Kudus bekerja dan membawa kebenaran yang luar biasa di dalam hati kita, supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam firman Allah. Saudara-saudari, malam ini saya telah diberikan satu topik oleh Pastor Logesh, yaitu saya telah diminta untuk berbicara tentang kembali ke kasih yang mula-mula, ataupun kembali ke kasih yang pertama, saudara-saudari. Nah, apakah itu kasih pertama atau kasih yang mula-mula? Kalau kita tidak mengerti, maka kita tidak tahu apa maksudnya kembali ke kasih yang mula-mula. Macam mana kita mau kembali kepada sesuatu yang kita tidak paham? Nah, saudara-saudari, saya ingat ada satu wayang ya, agak lama lah, mungkin 10 tahun yang lalu, di mana ada seorang pria, dia telah jatuh cinta sama seorang gadis ya. Dia sangat suka sama gadis itu. Tapi gadis ini ada satu penyakit ya saudara-saudari, yaitu dia akan lupa setiap hari. Jadi hari ini dia bangun, dia melakukan perkara biasa-biasa ya, dia bekerja, kemudian dia mengenal orang. Tetapi malam itu bila dia tidur, esok pagi bila dia bangun, dia ada penyakit, yaitu dia akan lupa apa yang terjadi. Jadi orang-orang yang dia ketemu tiap-tiap hari itu seperti kali pertama dia bertemu dengan orang itu. Jadi dalam cerita itu, pria itu setiap hari harus memperkenalkan dirinya, setiap kali harus menarik perhatian wanita itu, setiap hari harus membeli bunga untuk melamarnya, ya, untuk mendapatkan cintanya. Jadi agak lucu lah cerita itu, karena wanita itu tidak ingat ya. Jadi apakah itu kasih pertama? Apakah setiap hari Tuhan harus mencari kita dan berkata, kau sudah lupa sama saya, kau tidak ingat sama saya? Nah, saudara-saudari, kasih yang pertama di dalam Tuhan Yesus bermaksud kasih di mana kasih itulah yang membuat kita yakin bahwa dia layak menjadi Tuhan kita. Kalau saudara-saudari ingat, pada hari pertama, kali pertama Anda menerima Yesus sebagai Tuhan, kenapa Anda berbuat begitu? Karena pada waktu itu, pada detik itu, Anda begitu yakin dengan kasih-Nya. Anda begitu yakin bahwa kalau saya menerima Dia menjadi Tuhan saya, pasti jiwa saya akan aman, pasti jiwa saya akan dihiburi, pasti jiwa saya akan diberkati. Itulah kasih yang kita alami pada saat kita menerima Yesus menjadi Tuhan kita. Kasih yang pertama juga bermaksud kasih yang kita alami pada hari pertama, di mana sehingga membuat kita sanggup percaya atau yakin bahwa inilah Dia juru selamat kita. Kita begitu yakin dengan kasih-Nya, bahwa walaupun kita mempunyai banyak dosa, kita telah melakukan banyak kesalahan, hidup kita bukan hidup yang sempurna, tetapi Allah tetap menerima kita, Allah tetap mau menyelamatkan kita, Allah tetap mau memberikan kita hidup yang kekal karena kasih-Nya. Maka kasih itulah yang kita alami, sehingga kita berkata di dalam hati, ya Tuhan Yesus, aku layak, aku mau, aku sudi menerima Engkau menjadi Tuhan dan juga juru selamatku. Dan saudara-saudari, apa yang berlaku ialah setelah kita menjadi orang Kristen,
lama-lama kasih itu seperti pudar. Lama-lama kasih itu seperti sudah berubah. Apa yang berlaku ialah mungkin kita datang ke gereja, kita banyak pelayanan, ya kita banyak acara, kita banyak teman-teman. Nah, itu tidak salah saudara-saudari, tetapi apabila itu menjadi lebih terutama daripada keintiman dengan Tuhan, maka lama-lama kasih pertama itu sudah tidak sama. Kasih yang pertama itu sudah tidak ada lagi saudara-saudari. Nah, saya dengan Jayin, kamu bayangkan kalau selama 2 tahun atau 3 tahun saya tidak tinggal di rumah, saya berada di luar negara. Ya, memang orang akan berkata, tapi kamu tetap suami istri. Betul. Memang orang berkata, lagi jauh dari mata, lagi rindulah hati itu. Memang betul. Tetapi saudara-saudari, kalau saya tidak bersama dengan istri saya, pasti kasih itu lama-lama akan pudar dan kasih itu akan lama-lama berbeda. Jadi malam ini saya mau memberikan beberapa pengertian yang mudah daripada Alkitab supaya Anda akan tahu dan Anda akan lihat apakah yang ada dalam Alkitab yang boleh membantu kita untuk supaya tidak kehilangan kasih yang mula-mula itu. Nah, saudara-saudari, saya mau ambil cerita daripada buku Kidung Agung, saudara-saudari. Kidung Agung. Nah, kalau Anda tidak tahu di mana buku Kidung Agung ini, Anda carilah buku Mazmur, kemudian Anda carilah buku Amsal, dan kemudian Anda carilah buku Pengkhotbah, dan kemudian Anda akan menemui buku Kidung Agung. Atau kalau Anda tahu di mana buku Yesaya, buku Kidung Agung itulah adalah buku sebelum buku Yesaya. Nah, buku Kidung Agung ini merupakan satu buku yang agak pelik, saudara-saudari. Malah ada orang berkata, kalau buku Kidung itu ya ditemui buat kali pertama, begitu saja besar kemungkinan buku Kidung itu tidak akan dimasukkan ke dalam Alkitab. Karena kalau kita baca buku Kidung Agung ini, seperti tidak ada apa-apa yang rohani. Tidak ada apa-apa yang menyebut tentang Tuhan. Buku Kidung Agung ini adalah buku nyanyian, buku lagu-lagu yang telah ditulis oleh 2 orang yang sedang bercinta. Dan kadang-kadang ada beberapa ayat yang kalau kita baca, mungkin kita rasa malu, ya. Pipi kita menjadi merah karena kata-katanya itu agak hot juga, saudara-saudari. Jadi ada orang yang tidak selesa dengan Kidung Agung ini. Dia kata, wah, buku Kidung Agung ini untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas saja. Nah, saudara-saudari, buku Kidung Agung ini sebenarnya menceritakan seorang laki-laki dan seorang wanita. Dan mereka sangat mengasihi satu sama lain. Tetapi ada jurang di antara mereka. Dan kasih mereka banyak menghadapi cabaran. Tetapi lelaki itu tetap mengasihi wanita itu. Dan dalam buku Kidung Agung, lelaki itu dikenali sebagai mempelai laki-laki. Dan wanita itu dikenali sebagai mempelai wanita. Dan kita tahu daripada perjanjian baru bahwa Yesus sudah memilih gerejanya, yaitu saudara-saudari dan saya, sebagai mempelai atau pengantin wanitanya. Jadi kita yakin bahwa buku Kidung Agung itu kalau kita baca, ia melambangkan kasih di antara Tuhan dengan manusia. Maka itulah kenapa saya mau menggunakan buku Kidung Agung untuk kita sama-sama mengerti tentang kasih yang mula-mula. Ayo kita baca, saudara-saudari, beberapa ayat. Nah, buku ini agak panjang, banyak ayatnya. Kita tidak ada waktu untuk melalui semua. Tapi ada beberapa ayat yang saya mau kamu lihat. Nah, di fase yang pertama, saudara-saudari, kalau kamu lihat di dalam ayat yang ke-6, ada satu ayat yang sangat menarik dan agak lucu. Di sini, wanita itu, ya perempuan itu, dia berkata begini, jangan kau perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Jadi, waktu wanita ini atau perempuan ini menyanyikan lagu ini kepada kekasihnya, salah satu ayat itu dia kata, aku ini hitam. Ya, maksudnya hitam itu tidak berapa cantik lah kalau berbanding dengan gadis-gadis lain yang kulitnya putih macam salju. Aku ini hitam. Jangan memandang aku hitam, karena aku kerja
di bawah matahari yang terik. Maka itulah kenapa kulit aku hitam. Dan dari sini kita lihat bahwa wanita itu dia ada satu kelemahan yang sama dengan kita semua sebagai seorang manusia. Seringkali dalam kita berhubung dengan Tuhan, apa yang sering menjadi halangan dalam kita selalu merasakan diri kita tidak layak. Kita selalu merasakan diri kita tidak mempunyai kekuatan, tidak cukup sempurna untuk Tuhan kita. Ya, seringkali kita berpikir Tuhan dia kecewa dengan kita, dia marah dengan kita karena kita tidak sempurna. Jadi macam perempuan ini juga lah, sampai bila dia bernyanyi kepada mempelai laki-laki itu, dia berkata, jangan kau pandang aku hitam. Kesian sama dia. Tetapi saudara-saudari, kemudian kita terus baca di fasa yang kedua, ya, ayat yang ke-16, ya, fasa kedua ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata begini, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Ya, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Apa yang terjadi di sini ialah mempelai itu mulai menyanyikan cinta, kasih di antara dia dengan kekasihnya. Dan apa yang penting bagi wanita itu di sini ialah kekasihnya, yaitu kekandanya itu adalah milik dia. Itu yang penting. Maka itulah kenapa dia tulis kekasihku kepunyaanku. Wah, maksudnya dalam pemikirannya perhubungan antara dia dengan kekasihnya itu yang terutama ialah betapa dia mengasihi kekandanya. Betapa mempelai wanita itu mengasihi mempelai laki-laki itu. Maka itulah kenapa dia nyanyikan kekasihku itu milik aku, atau kekasihku itu kepunyaanku. Ya. Bagi wanita itu, kekuatan perhubungan mereka, keintiman perhubungan mereka itu bergantung kepada berapa kuat kasihnya kepada kekandanya. Betapa kuat dia merangkul kekandanya, betapa kuat dia memegang kekandanya. Maka bila dia menyanyi, dia kata, kekasihku itu kepunyaanku. Begitulah maksudnya kasih kepada mempelai wanita itu. Nah, saya mau saudara-saudari kemudian lompat beberapa fasa dan sampai kepada fasa yang ke-6, saudara-saudari. Nah, fasa ke-6 itu perhubungan mereka itu sudah semakin intim, ya, mereka sudah bertemu banyak kali, ya, mereka sudah saling mengasihi untuk waktu yang lebih lama. Dan sekali lagi wanita itu atau perempuan itu menyanyikan lagu. Tapi di fasa yang ke-6 ayat ketiga, lagunya itu sudah bertukar liriknya. Ya, lagu chorusnya sudah berubah. Dan dia berkata di ayat ketiga, aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Kenapa ada beda daripada apa yang kita baca awal-awal? Di awal-awal saya sudah kata tadi, bagi perempuan itu kekuatan perhubungan mereka, keintiman mereka, bagi perempuan itulah adalah betapa perempuan itu mampu mengasihi kekandanya. Maka lagunya itu apa? Kekasihku kepunyaanku. Tetapi bila sampai di fasa yang ke-6, lagunya sudah bertukar, aku kepunyaan kekasihku. Maksudnya perempuan ini sekarang sudah sadar kekuatan perhubungan mereka, masa depan perhubungan mereka, keintiman perhubungan mereka bukan bergantung kepada betapa mampunya dia mengasihi kekandanya, tetapi betapa kekandanya mengasihi dia. Rahasia untuk wanita ini mempunyai perhubungan yang sehat dengan kekandanya bukan bergantung kepada betapa kuat kasih wanita itu kepada lelaki, tetapi betapa kuatnya, betapa hebatnya, betapa sempurnanya kasih laki-laki itu kepada dia. Dan maka itulah kenapa sekarang lagunya sudah berbeda. Dulu dia bernyanyi, I love you, I want you. Tetapi sekarang lagunya sudah berubah, sudah terbalik. Dia sekarang sudah bernyanyi, I am yours,
aku milikmu, aku kepunyaanmu. Maksudnya sekarang wanita itu sekarang jaminannya adalah lelaki itu yang mengasihinya, bukan dia yang mengasihi wanita itu, lelaki itu. Apa maksudnya saudara-saudari? Inilah gambaran Tuhan Yesus dengan kita. Bukankah 1 Yohanes pasal keempat mengatakan, inilah kasih. Bukan kita yang mengasihi dia, tetapi dia yang mengasihi kita. Saudara-saudari, kalau kita berpikir bahwa perhubungan kita dengan Tuhan Yesus itu bergantung terutamanya sepenuhnya kepada betapa kita mengasihi dia, kita akan selalu lupakan kasih yang pertama. Kita akan selalu lupakan kasih yang mula-mula. Dan setiap kali kita harus kembali mengejar kasih yang mula-mula. Kenapa? Sebab kapasitas kita untuk mengasihi Tuhan itu kecil, tidak besar. Tapi kalau perhubungan kita itu, kita berkata bukan bergantung kepada betapa saya mengasihi Tuhan, tapi bergantung kepada betapa Allah mengasihi saya. Wow, itu sudah berbeda. Karena kapasitas Allah untuk mengasihi kita begitu besar, sejauh dari timur sampai ke barat. Dan karena Allah begitu mengasihi kita, tidak mungkin kita akan lupa kepada kasih yang mula-mula. Tidak mungkin kita akan meninggalkan kasih yang pertama. Maka jadilah seperti mempelai wanita ini. Mungkin kamu dulu-dulu memikirkan, oh, kekuatan saya, perhubungan saya dalam kekristenan ialah betapa saya mengasihi Tuhan. Saudara-saudari, mengasihi Tuhan itu tidak salah. Mengasihi Tuhan itu bagus, kan itu perintah agung. Tetapi saudara-saudari, sebelum kita mampu mengasihi Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Seperti apa yang wanita itu melalui. Nah, saya mau mengakhiri dengan membaca 2 ayat lagi ya. Kita pergi kepada ayat yang keempat. Saya sudah katakan tadi saudara-saudari di ayat yang di fasa yang kedua, wanita itu melihat kasihnya kepada lelaki itu yang menjadi terutama. Tetapi bila sampai di fasa yang keenam, wanita itu sudah mengalami transformasi. Sekarang dia melihat betapa pentingnya kasih kekandanya mempelai laki-laki itu terhadap dia. Nah saudara-saudari, saya minta kita lihat di fasa yang keempat, yaitu di tengah-tengah. Apa yang telah terjadi sehingga wanita itu berubah pikiran? Kenapa wanita itu pada mulanya yakin kepada kekuatan dirinya untuk mengasihi kekandanya, sekarang sudah berubah, di mana sekarang dia lebih yakin kepada kasih kekandanya kepada dirinya. Ada 2 ayat yang sangat indah di fasa yang keempat. Ada 2 perbuatan yang telah dilakukan oleh laki-laki itu sama wanita itu. Di ayat 12 fasa keempat, wow, luar biasa. Ini lelaki itu berbicara, Dinda pengantinku, cewa, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Jadi bila lelaki itu bertemu dengan perempuan itu, dia melihat perempuan itu sebenarnya bunganya cantik, merupakan satu bunga yang cantik. Ada banyak bunga-bunga yang cantik di dalam kebun, tetapi kebun itu tertutup. Kesian, kebun itu terkunci. Maka bunga-bunga itu nggak bisa dinikmati oleh orang lain, terkunci saudara-saudara. Malah dia melihat wanita itu sebagai meterai yang tertutup, mata air yang termeterai, tidak bisa mengalirkan apa-apa air. Tetapi saudara-saudari, lihat apa yang lelaki itu telah buat. Ayat ke-16, wah indah. Dia katakan begini, bangunlah hai angin utara, marilah hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Wow saudara-saudari, walaupun kebun itu tertutup, tetapi permintaan mereka ialah supaya angin itu datang. Dan bila angin itu berhembus saudara-saudari, segala bau yang harum yang ada dalam kebun itu, walaupun kebun itu terkunci saudara-saudari, tapi karena angin itu bertiup, wow, segala baunya semarak saudara-saudari, segala baunya keluar, dan mereka boleh mencium bau yang indah. Apa itu saudara-saudari? Setiap hari kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, saya selalu mengalami ini. Walaupun saya sedar saya banyak kelemahan,
saya banyak kekurangan. Tapi kalau saya selalu fokus kepada apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib untuk saya. Saudara-saudari tahukah, tiap-tiap kali saya menghabiskan waktu dengan Tuhan, itu seperti Tuhan Yesus menghembus dalam roh dan jiwa saya. Dan segala kebaikan, segala yang indah itu akan terkeluar. Dan saya mulai yakin bahwa it's okay walaupun saya banyak kelemahan, tapi Yesus tetap melihat kebaikan yang ada dalam diri saya. Walaupun saya banyak kekurangan, tapi dengan kasih karunia Allah, apabila Yesus menghembuskan kasih-Nya dan nafasnya ke atas saya, yang tercium itu adalah bau-bau yang indah. Wow, saudara-saudari, luar biasa kan kasih Tuhan. Dan yang kedua, kita lihat satu lagi pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki itu. Di pasal yang kelima, ayat keempat, dikatakan begini, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintuku. Nah, heran, kenapa lelaki itu harus memasukkan tangannya melalui lubang pintu, saudara-saudari. Ini melambangkan satu pintu yang terkunci dari sebelah dalam. Jadi lelaki itu nggak bisa masuk. Tapi lelaki itu, ya ini secara simbolik ya, dia memasukkan tangannya melalui lubang pintu itu. Maksudnya apa? Lelaki itu mau membuka rahasia perempuan itu. Hal yang kedua, saudara-saudari, kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, yang pertama saya katakan tadi, setiap hari Tuhan akan mendamaikan hati kita dengan kasih-Nya. Seperti satu hembusan angin yang indah, yang membawa segala yang baik, ya, bau-bau segala yang baik untuk keluar, ya, untuk timbul daripada hidup kita. Hal yang kedua, saudara-saudari, ialah Tuhan mau masuk ke dalam hati kita. Dan Tuhan mengerti segala rahasia dalam hati kita. Segala ketakutan yang ada dalam diri kita, ya, segala ketidakpastian, segala kebingungan. Mungkin ada perkara-perkara yang gelap yang Anda rasa malu mau memberitahu orang lain. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan itu. Tuhan akan memasukkan tangannya melalui lubang pintu hati kita. Dan Tuhan berkata, ayo, mari aku menjamah kelemahanmu. Mari aku mengubah kelemahanmu. Mari aku bekerja dan melakukan satu transformasi. Supaya dulu apa yang takut sekarang menjadi berani. Apa yang rosak sekarang akan menjadi baik dan pulih semula. Tidak ada rahasia di mata Tuhan. Amin. Tuhan tidak mau ada sebarang rahasia dalam hati kita. Karena Tuhan mau mengubah kita dengan kasih kita. Maka begitulah besarnya kasih Tuhan. Jadi bagaimana mau kembali kepada kasih yang mula-mula, kasih yang pertama. Jangan mengejar Tuhan, saudara-saudari. Kalau kau mengejar kasih Tuhan, ya kau akan dapat mengejar, tapi lama-lama kau akan penat. Kau tidak perlu. Kau hanya perlu berkata, Tuhan, mari aku buka hatiku. Aku berikan masa kepadamu untuk malam ini. Setengah jam, 1 jam. Aku baca Alkitab. Aku memujimu. Lawanlah aku dengan kasih. Lawanlah aku dengan keintimanmu. Dan kemudian kamu akan berubah. Seperti wanita itu. Kamu tidak akan berkata, kekasihku, kepunyaanku. Tapi kamu akan berkata, aku kepunyaan kekasihku. Dan kami doakan dengan perhubungan begitulah. Kasih yang mula-mula akan menjadi kasih yang selamanya di dalam hidup. Tuhan Yesus memberkatimu. Ayo mari kita sama-sama berdoa. Amin. Bapa di sorga, malam ini kami tidak tahu bagaimana situasi atau keadaan hati mereka yang mendengar firman ini. Mungkin ada yang merasa jauh daripada kasih-Mu. Mungkin ada yang merasa dirinya seperti padang gurun yang kering, ya Tuhan. Tuhan malam ini lawati mereka dengan kasih-Mu. Sambil mereka memberi ruang dan waktu kepada-Mu Yesus. Di dalam membaca firman, berdoa, merenungkan kebenaran-Mu. Bapa, Kau lawat mereka. Supaya dalam Engkau melawat mereka, ada angin dari utara dan selatan yang bertiup ke atas kebun yang tertutup ini. Supaya ada tangan, yaitu pekerjaan-Mu yang indah, yang masuk sampai ke dalam hati mereka dan melakukan pekerjaan yang baik. Dan apabila semua ini berlaku hari demi hari,
kami akan mulai yakin bahwa bukan karena kami mengasihimu dulu-dulu, tapi Engkau yang mengasihi kami. Dan kapasitas kasih ini jauh lebih besar karena Engkau mampu mengasihi dengan cara yang paling besar. Dan Bapa, kami doakan ini akan terjadi dalam hati kami, supaya setiap hari kami akan aman dan yakin dalam kasih yang mula-mula itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkatimu saudara-saudari di mana saja Anda berada. Shalom.